Baik, eh, materi kita hari ini sudah ada di UBC kalian, ya. Yang tanggal 6 Mei sesi 9, kemudian ada materi yang akan kita jelaskan terlebih dahulu, kemudian ada kuis yang akan kalian selesaikan hari ini juga. Kita mulai dari materi terlebih dahulu ya. Ya, materi kita hari ini kita akan berbicara mengenai penyajian laporan keuangan miliknya pemerintah. Penyajian laporan keuangan miliknya pemerintah ini berdasarkan dari komponen-komponen yang sudah kita evaluasi minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah belajar masing-masing komponennya, kemudian sudah belajar penjurnalannya, dan di akhir ditutup dengan membuat pelaporannya. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang penting di sini, kita akan lihat bagaimana kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk akuntansi pemerintahan. Misalnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan belanja, pengakuan untuk aset, kewajiban, maupun penilaian aset. Nah, empat komponen ini sebetulnya sudah diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Kenapa harus dengan keputusan Menteri Dalam Negeri? Karena laporan dari pemerintah daerah itu semua dikumpulkan jadi satu di bawah otoritas yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Sehingga mau tidak mau aturan terpusatnya akan muncul dari satu kementerian ini. Nah, kita mulai dari laporan realisasi anggaran. Kalau di dalam menyusun laporan keuangan kita mulai sebenarnya dari laporan laba rugi gitu ya. Tapi kalau dalam sektor publik kita tidak mengenal laba rugi, kita mengenal laporan realisasi anggaran. Nah, di dalam realisasi anggaran kita akan mendapati yang pertama akan ada skema terkait dengan pendapatan dan juga terkait dengan belanja. Pendapatan dan belanja. Nah, pendapatan dari pemerintah daerah itu apa aja? Yang pertama ada yang namanya pendapatan pajak daerah. Pajak daerah itu meliputi kalau kita mendapatkan hasil ya dari pengambilan pajak atas hotel, restoran, kemudian hiburan, contoh kalian nonton di XX1 gitu ya, atau di nonton hiburan lain misalkan ke tempat wisata gitu ya. Pajak reklame, ya iklan yang di pinggir jalan, pajak penerangan jalan itu dapat dari pembayaran listrik. Tiap bulan kalian kan beli token listrik gitu ya, atau bayar listrik itu ada 9% itu namanya pajak penerangan jalan. Digunakan untuk melakukan atau mengalirkan listrik yang dipakai di lampu sepanjang jalan. Kemudian ada pengambilan bahan galian yang golongan C, jadi yang bukan bahan tambang ya, yang misalnya kalian lagi bikin saluran air, pam gitu ya, gorong-gorong, itu masuk ke sana. Pajak atas parkir dan pajak atas burung walet. Burung walet ini merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Kenapa? Karena pada realitanya ketika kita mau melakukan atau kita sebagai petani burung walet gitu ya, kita akan mengosongkan satu area gedung atau perumahan. Nggak mungkin kita tinggal di situ gitu ya. Karena di situ khusus untuk burung waletnya doang. Nah, pajak untuk memelihara atau penangkaran burung walet itu masuk dalam kategori pendapatan pajak daerah. Kemudian selain dari pendapatan dari daerah, ada juga atas retribusi daerah. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau yang tadi adalah pungutan yang sifatnya wajib. Contoh misalkan pajak reklame, kalian pasang iklan pasti langsung bayar pajak. Pajak air tanah itu kalian melakukan pengeboran itu langsung bayar pajak. Melakukan pembayaran pembelian listrik langsung bayar pajak. Nah, di sini ada lagi namanya retribusi. Retribusi itu mirip seperti pajak tapi sifatnya tidak wajib. Tidak wajib. Karena Pemda boleh menerapkan, boleh tidak. Ya. Tapi ini adalah seluruh komponen yang diizinkan untuk diterapkan. Contoh misalnya retribusi pelayanan kesehatan. Kalian kalau ke puskesmas bayar nggak? Bayar berapa? Iya berapa? Ada yang 20.000, ada yang 10.000. Artinya apa? Tidak sama. Setiap wilayah, setiap kecamatan, setiap daerah tidak sama. Ada yang 30.000, ada yang 10.000. Intinya boleh dipungut, tetapi nilainya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Pemda. Ya. Kemudian ada biaya penggantian cetak KTP gitu ya. Kalau di Tangerang gratis.
Kalau di Jakarta kayaknya bayar sekitar 25 atau berapa. Jadi masing-masing ya. Jadi ini boleh ada, boleh tidak. Contoh misalkan pajak untuk kebersihan atau sampah, retribusi untuk sampah, sorry. Retribusi sampah itu pasti ada. Cuma nilainya berapa beda-beda. Di tempat saya cuma 200, di tempat kalian mungkin 600, ada yang 1 juta, gitu. Beda-beda ya. Kemudian retribusi untuk cetak akte catatan sipil, termasuk pemakaman, ya, pengabuan yang dikremasi itu ada retribusinya, karena proses pengabuan itu juga mengganggu lingkungan ya. Kan rumah kremasi itu kan dia harus pakai izin AMDAL, ada analisis lingkungan, nah dia harus pakai pembayaran retribusi juga. Karena proses pembakarannya dari mulai bau, kemudian panas, dan juga asapnya itu mengganggu lingkungan. Kemudian retribusi parkir di tepi jalan umum. Ya. Kalau kalian parkir di tepi jalan itu harusnya ada retribusi dan resmi, ada karcisnya. Karcis resmi. Kalau nggak ada karcisnya berarti itu adalah pungli ya. Kalian boleh minta gitu. Nah, kejadiannya adalah biasanya nih mereka asal, ada yang cuma 2.000, ada yang minta dengan nilai 5.000, 10.000. Kalau mereka bisa nunjukin karcis retribusinya silakan. Nilainya harus sama dengan itu. Kemudian pasar. Kita masuk ke pasar itu bayar. Ada yang dari Rp200, ada yang 500, macam-macam. Kemudian tes kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam, biaya cetak, terus pengujian kapal, termasuk biaya jasa. Misalnya kalian bikin jasa grosir, bikin toko di ruko, itu ada retribusinya yang langsung ke pemerintah ya, bukan ke orang yang punya wilayah di situ. Atau kalian pedagang kaki lima deh, mangkal di mana nanti kan bayar setoran ya ke orang di situ. Nah itu nggak boleh. Kalau ini ada retribusi langsung dari Pemda supaya kalian dijagain. Kalau nggak nanti kalian akan diusir oleh Satpol PP. Nah, itu tujuannya retribusi itu dia kalian nggak akan diusir oleh Satpol PP. Kemudian masuk ke terminal itu bayar, pelelangan ikan bayar, misalkan ke rumah potong hewan itu bayar, semua ada komponennya di sini. Nanti bisa dilihat sendiri. Termasuk izin gangguan dan izin trayek. Jadi kalian lagi bangun rumah, itu ada retribusi gangguan. Karena tetangga kalian kiri kanan itu akan terganggu dengan berisiknya tukang dan sebagainya. Itu harusnya ada, harusnya ada. Kemudian ada lagi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya ada perusahaan milik daerah, PDAM mungkin, BUMDes mungkin gitu ya, atau lembaga keuangan miliknya daerah. Yang misalkan koperasi simpan pinjam gitu ya, atau persewaan atau pegadaian miliknya daerah itu boleh masuk ke sana. Kemudian ada lagi pendapatan lain-lain. Biasanya dapatnya dari mana? Dari denda. Kalian telat bayar pajak kendaraan bermotor, telat bayar PBB gitu ya, itu masuk ke sana. Terus ganti rugi, penjualan aset dan sebagainya. Kemudian ada aliran dana yang masuk dari pemerintah pusat kepada daerah. Contohnya apa? Bagi hasil pajak. Jadi pemerintah pusat punya pajak dibagi ke daerah. Itu sebagai pendapatan mereka. Kemudian ada juga alokasi pengusahaan hutan bagi Pemda yang punya hutan, gitu. Kemudian ada juga dana alokasi umum yang digunakan untuk aktivitas bersama, dana alokasi khusus untuk penghijauan, misalkan reboisasi atau bagi hasil pajak provinsi, bantuan keuangan, hibah dan sebagainya, termasuk dana darurat. Ini biasanya kalau ada bencana alam. Tapi tidak semua Pemda itu miliki, tidak semua ada. Ini tergantung dari kebutuhan Pemda. Nah, skema konversi belanja ini sebetulnya sudah diatur menjadi skema belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Jadi sudah diatur susunannya oleh pemerintah daerah. Kemudian klasifikasi belanja itu selalu dibagi dalam dua ini. Susunannya tidak boleh kebalik ya, sama seperti aset. Aset itu mulai dari aset lancar dulu, baru aset yang tidak lancar gitu ya. Skema pendapatan juga sama, belanja juga sama. Yang utama adalah yang digunakan untuk operasional, yang day to day operation. Berarti yang pertama adalah belanja operasi. Belanja operasi itu dipakai untuk yang habis dalam waktu 1 tahun.
Misalnya gaji gitu ya, kemudian ATK, kebutuhan-kebutuhan kantor gitu, peralatan-peralatan kantor. Kemudian yang kedua adalah belanja modal yang nilainya besar, material. Dan biasanya manfaatnya lebih dari 1 tahun. Sama, sebenarnya klasifikasinya sama seperti aset maupun kewajiban. Jangka pendek dulu, baru jangka panjang. Nah, kalau dulu dia dirinci sekali, belanja pegawai berapa, barang berapa, perjalanan dinas berapa gitu ya. Nah, sekarang sudah dipisahkan. Versi yang terbaru dia cukup dikelompokkan aja. Operasional berapa, kemudian belanja modal berapa. Lebih simpel yang sekarang. Nah, belanja operasional contohnya untuk apa? Misalnya belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan juga untuk pemeliharaan alat-alat maupun peralatan yang ada di kantor. Sedangkan untuk belanja modal, biasanya yang nilainya relatif besar. Contoh misalnya beli tanah di kampung atau bikin ganti rugi tanah di kampung. Untuk daerah pertanian mungkin, untuk perkebunan atau untuk kantornya pemerintah, atau untuk hutan tanaman bersama maupun untuk proyek pertambangan dan pembangunan, termasuk untuk pembuatan jalan baru. Karena misalkan pemerintah mau bikin jalan tol atau mau bikin akses jalan, mereka harus beli kepada tanah warga. Kemudian ada juga belanja misalkan untuk JIJ, jalan irigasi dan jaringan. Kalau mereka mau bikin jembatan, mau bikin saluran air, mau bikin jaringan listrik ya supaya bisa masuk tuh internet. Bisa juga kalau di tempat saya di kabupaten itu di Tangerang masih ada yang nggak punya jalur PAM. Jadi perumahannya harus ngebor sendiri gitu. Ada gitu. Kalau di Jakarta nggak ada, kayaknya sudah semuanya. Nah, itu juga pakai dananya pemerintah gitu ya. Bikin BTS ya buat towernya, tower internet gitu atau tower jaringan server. Dan juga bikin bangunan menara termasuk bikin tugu penanda jalan, bikin gapura masuk ke daerah kita, sampai bikin rumah susun. Ya, itu masuk dalam belanja modal karena nilainya gede. Nggak mungkin bikin rumah susun nilainya sedikit kan itu ya. Kemudian ada juga belanja peralatan dan mesin. Nah, ini paling banyak biasanya diikutin oleh Pemda ataupun kementerian-kementerian. Misalkan dia beli alat angkutan besar, alat perbengkelan, alat kantor, atau bahkan mungkin meja kursi, studio, lab-lab, termasuk untuk yang puskesmas gitu ya. Kemudian untuk sekolah, bahkan untuk senjata api. Pemda boleh nggak beli senjata api? Boleh. Untuk pertahanan dari yang namanya siskamling. Itu boleh loh. Ada izinnya boleh. Bahkan mereka beli alat-alat untuk misalkan bikin internet di dalam satu RW pun, bikin router, kemudian bikin sambungan WiFi, boleh pakai dari belanja modal. Kemudian ada juga belanja hewan dan tanaman. Maksudnya apa? Kalau belanja tanaman mungkin masih bisa digambarin ya. Jadi setiap kantor itu kan biasanya di depan tuh ada pot gede yang ada tanamannya gitu ya. Yang setiap minggu sekali dia diganti itu belanja tanaman. Nah kalau belanja hewan bagaimana? Ada beberapa Pemda yang dia memang memberikan satu fasilitas rekreasi gratis. Misalkan taman bermain bersama atau taman hijau yang di situ ada misalkan ada taman kelincinya ya ada kelinci ada hewan kelincinya ada juga kambing atau sapi di situ gitu ya nah itu dibeli oleh Pemda masuk dalam belanja hewan. Nah bedanya apa belanja hewan tanaman dengan belanja modal yang lain contoh peralatan dan mesin kalau peralatan dan mesin itu ada depresiasinya kalau hewan dan tanaman nggak ada karena mereka adalah aset biologi. Ya. Di akuntansi juga sudah diatur kan, khusus untuk biological asset itu tidak boleh disusutkan. Itu untuk laporan realisasi anggaran. Jadi isinya ada komponen pendapatan, komponen belanja, kemudian ada juga yang namanya pembiayaan. Itu kalau mereka melakukan hutang. Nah, berikutnya setelah realisasi anggaran ada pos neraca atau laporan posisi keuangan ya. Posisi keuangan itu mirip seperti laporan yang kita dapatkan di dalam aset atau di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kita bisa mulai dari aset lancar dulu,
termasuk isinya ada kas, ada piutang, ada eh, penerimaan dari perbankan gitu ya. Piutangnya bisa dari piutang pajak, misalnya pajak atas BBM, hotel, restoran gitu ya. Kemudian piutangnya juga bisa atas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan pemakaman dan sebagainya. Aset lancar lain itu juga muncul dari nilai-nilai yang bisa dimungkinkan didapatkan oleh Pemda dari hasil misalnya contoh pajak bumi dan bangunan, ganti rugi, kemudian ada dividen dari badan usaha daerah, termasuk cicilan kendaraan bermotor yang ada di dalam daerah, sampai ke bagi hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan daerah maupun pihak ketiga yang punya kerjasama dengan Pemda. Pemda juga boleh mencatatkan persediaan. Persediaan mereka apa? Kalau mereka biasanya kalau ibu-ibu itu ada persediaan bibit tanaman di PKK. Karena setiap daerah itu kan masih punya kegiatan PKK. Kemudian kegiatan Karang Taruna itu juga boleh ada persediaan. Bisa ATK, bisa obat-obatan, ya. Kemudian di balai warga itu kalau mau dapat dana dari Pemda dia harus menyediakan ada kotak obat, ada area terbuka RTH, ruang terbuka hijau. Boleh mengusulkan untuk hewan ternak dipelihara di situ. Ya. Kalau saya nggak salah, setiap daerah itu diizinkan kalau hanya sekedar ayam, kemudian ayam dan kambing atau kelinci itu masih boleh. Kalau sapi nggak bisa, kayaknya harus pakai swadaya karena nilainya lebih besar kan daripada kambing. Kemudian ada juga uang yang di DP atau belanja dibayar di muka itu juga masuk dalam investasi. Nah, selain itu untuk Pemda itu juga boleh melakukan investasi kalau mereka punya aset yang nganggur. Bisa jadi mereka melakukan investasi dalam bentuk obligasi, ya, surat utang negara, atau juga boleh berani bermain dalam investasi saham. Cuma nggak banyak, karena biasa Pemda itu kebanyakan defisit, kan gitu. Jarang surplus. Kalau dia bisa surplus, mungkin investasinya di tempat yang lain. Jarang sekali ke saham. Kemudian aset tetap. Aset tetapnya minggu lalu kita sudah baca pengelompokannya. Ya, ada tanah, ada jalan irigasi jaringan, bangunan gedung, mesin dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Di dalam chart of account-nya pemerintah, dia sudah punya rinciannya. Misalkan tanah. Tanah itu untuk apa? Tanah kantor ini nomor chart of account-nya ada sendiri. Untuk rumah sakit ada sendiri, untuk rumah dinas ada sendiri, untuk gedung pertemuan, lahan pertanian itu semua punya nomor account. Biasa kan kalau belajar akuntansi kan semua dikasih nomor account gitu ya. Nah, pemerintah sudah pakai gitu. Jadi kalian tinggal cari nomor accountnya berapa. Termasuk tanah yang dipakai untuk kegiatan sekolah pemerintah, ya. Ini sekolah yang ada di dalam area pemerintahan ya, atau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta nggak masuk di sini. Kemudian ada asrama, pabrik maupun panti asuhan dan panti jompo yang terdaftar resmi di pemerintah. Karena ada juga panti asuhan dan panti jompo yang dikelola oleh swasta. Kemudian jalan dan jembatan ini meliputi jalan untuk provinsi, kabupaten maupun jembatan daerah. Untuk irigasi itu bisa jadi ada waduk, ada gorong-gorong, ya. Ada juga menara air. Nah, kalau menara air belum tentu semua ada. Kalau daerah pakainya menara air, tapi kalau di daerah ibu kota ya di Jakarta, di Tangerang modelnya pakai gorong-gorong. Karena kayaknya nggak memungkinkan pakai menara air ya. Di Depok aja mau bikin menara air warganya protes. Takut ya biasalah bangunan di Indonesia kalau dia bilangnya kuat 10 tahun, 5 tahun aja udah mengkhawatirkan. Karena materialnya suka dikorupsi gitu. Ya. Kalian masih ingat kejadiannya apa namanya jembatan yang sangat dibanggakan oleh warga kita yang Kartanegara. Estimasinya dia akan dipakai selama 8 tahun. Baru setengahnya 4 tahun nggak ada apa-apa, ternyata jembatannya rubuh sendiri. Untung nggak ada korban jiwa. Gitu. Kalau yang sekarang lagi rame adalah penanda. Misalkan kayak bikin tato komodo kan itu ya, 5 miliar gitu ya. Atau patung kura-kura yang 50 miliar tapi dari kardus. Gitu. Sama kayak gitu. Jadi isinya sama. Kemudian ada instalasi air minum maupun limbah
bangunan gedung ini masuk dalam kelompok bangunan ya. Misalnya untuk kantor, rumah sakit, dinas, gedung pertemuan bersama, untuk peternakan, sekolah, asrama maupun panti asuhan dan panti jompo termasuk stadion dan juga monumen serta tugu. Ini dikelola oleh pemerintah daerah. Alat-alat besar misalkan alat pertanian yang boleh dipakai bersama atau kapal ya, kalau dia di daerah pesisir, termasuk alat-alat studio komunikasi, alat kedokteran lab yang digunakan di puskesmas itu menjadi bagiannya pemerintah daerah. Buku kemarin kita masuk ya, ada persediaan ya, buku koleksi perpustakaan, buku-buku dari yang bercorak seni dan budaya itu masuk miliknya pemerintah, hewan, tanaman, dan juga peralatan keamanan, misalkan alat pemadam api dan sebagainya. Nah, sebagaimana aset tetap lainnya, di sini akan masuk juga yang namanya akumulasi penyusutan atau depresiasi. Untuk hutang atau kewajiban, dikelompokkan ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang. Yang jangka pendek itu ada dari pihak ketiga, bisa dari perbankan, bisa dari perpajakan maupun bagian utang-utang yang lain. Sedangkan untuk ekuitas, kemarin kita sudah bahas ada dua, ada ekuitas dana lancar, ada ekuitas investasi. Kalau dia digunakan untuk investasi, maka masuknya ke ekuitas dana investasi. Sisanya masuk ke ekuitas dana lancar. Jadi yang dipegang adalah dia pakai investasi atau enggak, atau lebih dari setahun enggak. Itu masuknya ke investasi. Selebihnya itu masuk ke dana lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas kita berbicara mengenai semua aktivitas operasional yang basisnya menggunakan uang kas secara langsung tanpa ada aktivitas aktual. Contohnya apa? Pendapatan asli daerah, transfer, dana darurat maupun belanja-belanja yang langsung dibayarkan secara tunai. Ini hanya yang tunai ya. Contoh bantuan sosial atau BLT itu kan langsung diterima sama kalian dalam bentuk uang di amplop, ya, nggak pakai transfer lagi. Kemudian aktivitas non keuangan misalnya jual beli untuk tanah, gedung, peralatan sampai ke jalan dan irigasi. Bedanya satu lagi adalah dari aktivitas pembiayaan. Ini ketika mengalami defisit, ya. Atau kalau mau surplus tapi mereka ingin melakukan pembiayaan juga boleh. Intinya dia akan melihat seberapa banyak penerimaan pajak tahun lalu dan juga pembayaran hutang yang digunakan selama waktu yang berjalan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Komponen catatan ini terdiri dari berbagai macam informasi. Yang pertama ada prosedurnya, bagaimana cara dikelolanya, sampai penjelasan singkat untuk setiap item. Ya. Jadi sekalipun ini bagian yang paling terakhir, tapi komponennya biasanya paling banyak di dalam laporan keuangan. Isinya apa? Misalnya ada kebijakan akuntansi, ini harus dimasukkan. Basis akuntansinya pakai SAP berapa? Asumsi dasarnya itu menggunakan asumsi apa saja. Kayak kalian waktu bikin APBN kemarin gitu kan, ada asumsi dasar kan harus dimasukkan di sini. Terus pengakuan untuk pos neraca maupun realisasi anggaran dicantumkan di sana. Nah, penjelasan dari masing-masing ini nanti akan dibuat secara detail di dalam pos yang sudah dikelola oleh catatan atas laporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Ya. Minggu lalu kalian sudah mencoba melakukan transaksi penjurnalan dan menyusun laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba dengan level yang lebih advance. Apa yang akan kita coba? Kita akan menampilkan di sini kuis, ya. Kuis ini akan berbicara bagaimana kalian akan menyusun laporan posisi keuangan dan juga laporan realisasi anggaran. Satu kali attempt saya kasih waktu 5 menit. Kita tinggal drag saja. Contoh misalkan ya,
Nah, laporan posisi keuangan, dimintanya laporan posisi keuangan ya. Isinya apa, di debit itu apa, di kredit apa. Ini kalian tinggal pindahkan. Contoh misalnya nih, ada aset tetap. Oke, saya pindahkan ke sini. Kemudian setelah debit apa aja selain aset tetap misalnya. Apakah belanja misalnya atau apapun deh. Kewajiban boleh ini di kredit, kemudian ditransfer ini apa. Nanti kalian tinggal masukkan. Yang berikutnya selain dari posisi keuangan ada laporan realisasi anggaran. Komponennya ada 5, ada pendapatan, ada belanja, sesuai urutan ya, sesuai urutan likuiditas seperti saya bilang tadi. Jadi mulailah dari yang lancar dulu, kemudian baru yang tidak lancar atau yang punya jangka waktu lebih dari 1 tahun. Tinggal kalian urutin. Ini pilihannya sudah ada di sini. Pilihannya selalu 6 ya. Jadi pasti akan ada contoh yang tadi berarti ada 2 yang tidak terpakai, kalau ini ada 1 yang tidak terpakai sebagai distractor kalian. Nah, silakan kalian kerjakan sekali masuk waktunya cuma 5 menit, nanti tetap seperti biasa ada 2 kali attempts untuk kalian melakukan evaluasi. Manakah jawaban yang paling tinggi atau nilai yang paling tinggi itu yang akan diklaim sebagai nilai untuk quiz sesi sendiri. Saya tutup sampai nanti malam. Jadi boleh dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti, pokoknya sampai nanti malam itu deadline untuk pengerjaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini tinggal nyusun doang, tinggal digeser-geser aja. Contoh misalkan kayak gini. Nah, kalau digeser dia nggak akan muncul lagi di bawah. Dua.